Laporan terhadap Ganjar Pranowo mandek KPK digugat pra-peradilan. Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK karena dugaan masuk ke dalam aliran dana korupsi di Bank Jateng beserta para direksi lainnya. Dan dugaan korupsi ini, yang mana bentuknya adalah sebuah cashback, dan ini adalah gratifikasi terhadap pejabat publik yang melanggar undang-undang. Ia beredar berita menggemparkan karena baru-baru ini Ganjar Pranowo dilaporkan oleh Indonesian Police Watch atau disingkat dengan IPW yang melaporkan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Padahal saat ini Ganjar Pranowo masih berstatus sebagai capres di 2024. DEP sekarang mengalami tekanan yang sangat-sangat luar biasa, di mana para kader-kader mereka hari ini sudah menghadapi tantangan besar. Salah satunya ketika Hasto sudah ditahan, sudah jadi tersangka dan ditahan soal suap masalah Harun Masiku, dan sekarang muncul lagi, yaitu nampaknya sekarang ini kasus Ganjar. Wah, akan naik lagi di situ begitu kan. Ini artinya apa? Artinya ada nuansa-nuansa sebagai oposisi yang kuat pada hari ini justru pada hakikatnya tenggelam juga pada akhirnya. Kita lihat saja realitanya. PDIP begitu kan ya, ketika mereka ngotot menjadi oposisi terus, maka kemudian tidak bisa. Kader-kader mereka banyak yang kemudian dipreteli. Salah satunya Hasto, yang kedua adalah Ganjar. Lihat lagi sekarang ini sudah 4 tersangka kasus Bank Jateng. Di mana tanggung jawab gubernur? 4 tersangka kasus Bank Jateng yang dugaan kerugian negaranya 235 miliar. Nanti kalau rapat dengan Jaksa Agung, saya juga akan tanyakan itu. Tersangka itu bagaimana ininya. Dan itu yang periksa Kejagung, bukan Kejati Jateng. Langsung diambil alih oleh Kejagung. Nah, itu yang kita harus lihat. Nah, soal-soal seperti itulah yang harus kita sampaikan. Saya berharap kita ini jangan salah mencari pemimpin. Kita jangan salah mencari pemimpin. Kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Dalam hal ini begitu kan ya, kabarnya KPK digugat karena dianggap menghentikan soal penyidikan kasus dugaan gratifikasi yang di dalamnya terdapat suap dalam pemberian kredit Bank Jawa Tengah. Kalau nggak salah pada tahun 2014-2023 yang diduga melibatkan Gubernur Jawa Tengah pada waktu itu, yaitu adalah Ganjar Pranowo. Wow. Ngeri bos, pada akhirnya ngeri. Kenapa saya katakan ngeri? Satu persatu kader-kader PDIP ini sudah ketahuan, sudah didesak, sudah ada tekanan besar. Salah satunya banyak begitu kan ya, ketika PDIP seolah-olah melarang retret di Magelang kemarin kepala daerah. Justru kepala daerah semakin menemukan siapa di balik ini semua, dan bahkan kasus-kasus lama bisa saja dibongkar. Salah satu yang kemudian menjadi menjadi acuan begitu kan ya, ketika apa yang kemudian disampaikan Jokowi begitu kan ya di Partai Gerindra. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK digugat karena dianggap menghentikan penyidikan kasus dugaan gratifikasi dan atau suap dalam pemberian kredit Bank Jawa Tengah pada kurun waktu 2014 sampai 2023 yang diduga melibatkan ex-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Gugatan pra-peradilan dengan klasifikasi sah atau tidaknya penghentian perkara ini diajukan Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI ke Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan dengan nomor register 11-PLA-2025-PN Jakarta Selatan. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiharto menyatakan tim Biro Hukum hadir dalam sidang perdana yang digelar hari ini, Senin tanggal 24 bulan 2 2025. Tim Biro Hukum hadir, kata Tessa saat dikonfirmasi Kompas.com Senin. Wakil Ketua LP3HI Kurniawan Adi Nugroho menjelaskan, gugatan ini dilayangkan lantaran KPK tidak juga memproses laporan Indonesia Police Watch atau IPW terhadap Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 sampai 2023 bernama Supriyatno dan Gubernur Jawa Tengah periode 2013 sampai 2023 Ganjar Pranowo yang disampaikan pada tanggal 5 Maret 2024.
Kurniawan mengatakan dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan atau suap dalam pemberian kredit Bank Jawa Tengah pada kurun waktu 2014 sampai 2023 diduga dilakukan oleh mantan Direktur Bank Jawa Tengah 2014 sampai 2023, Supriyatno, Direktur Asuransi Askrida, Hendro, Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri, dan ex-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui Widadi Kasno. Dalam setiap pemberian kredit, kata Kurniawan, nasabah harus membayarkan resmi asuransi kepada asuransi Askrida, yang mana sesuai kesepakatan Bank Jawa Tengah seharusnya menerima cashback sebesar 15-16% dari kredit tersebut. Namun, uang yang seharusnya disetorkan sebagai pendapatan negara diduga malah disetorkan kepada rekening pribadi Direktur Utama Bank Jawa Tengah dan dibagi-bagikan dengan alokasi pembagian operasional Bank Jawa Tengah sebesar 5%. Kemudian, pemegang saham Bank Jawa Tengah atau pemerintah daerah atau kepala daerah sebesar 5,5% dan pemegang saham pengendali Bank Jawa Tengah alias Ganjar Pranowo menerima 5,5% dengan total kerugian negara kurang lebih sebesar 100 miliar. Bahwa semenjak perkara tersebut dilaporkan oleh IPW kepada termohon pada tanggal 5 Maret 2024, hingga kini belum ada kejelasan terkait dengan proses hukum atau penyidikan dan penuntasan dari kasus tersebut, kata Kurniawan. Seolah-olah laporan dari IPW tersebut dijemur atau didiamkan oleh termohon, sehingga perbuatan termohon tersebut patutlah dianggap dan diduga sebagai penghentian penyidikan material atau diam-diam secara tidak sah dan melawan hukum, ujar dia.